Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Leni Apriasari. Saya akan memberikan salah satu contoh soal perpajakan mengenai PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Langsung saja kita mulai dengan contoh soalnya. Di sini ada identitas diri, nama Ahmad, untuk NPWP-nya 07825 323 0424 000. Nomor telepon 085 646 441 279, dan untuk pekerjaannya pegawai tetap. Alamatnya berada di Tulungagung, dan di sini ada identitas untuk nama pemotong yakni PT Amarta, dan NPWP pemotong yakni 012345678912000. Selanjutnya, untuk soalnya, Bapak Ahmad adalah pegawai tetap di PT Amarta pada tahun 2023. Pak Ahmad mendapatkan gaji pokok sebesar 20.820.000 per bulannya, dan tunjangan kinerja sebesar 3.900.000, tunjangan jabatan sebesar 2.800.000. Selain itu, ada juga premi asuransi sebesar 500.000, untuk premi JHT sebesar 200.000, dan JKK 150.000. Dari perusahaan yang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Bapak Ahmad berstatus menikah dengan Ibu Linda yang sebagai ibu rumah tangga atau tidak bekerja, dan memiliki dua tanggungan atau dua putra yang bernama Rano dan Rino. Pak Ahmad juga membayarkan 1,5% iuran pensiun, 3,7% iuran JHT, dan 2,3% iuran asuransi, yang masing-masing dari gaji pokoknya. Untuk soalnya, berapakah PPh pasal 21 yang harus dibayar per bulan? Selanjutnya, ada tambahan informasi yang berisikan nama, NIK, dan hubungan keluarga serta pekerjaan dari masing-masing anggota keluarga dari Pak Ahmad. Di sini ada Pak Ahmad sebagai kepala keluarga, juga Bu Linda sebagai istri, dan Rano dan Rino sebagai seorang anak yang masih berstatus pelajar. Selanjutnya adalah perhitungan. Di sini kita memasukkan seluruh pendapatan yang didapatkan oleh Pak Ahmad. Ada gaji pokok sebesar 20.820.000, tunjangan kinerja 3.900.000, tunjangan jabatan 2.800.000, premi asuransi 500.000, premi JHT atau jaminan hari tua 200.000, dan JKK atau jaminan kecelakaan kerja sebesar 150.000. Lalu kita jumlah menjadi penghasilan bruto sebulan. Di sini kita mendapatkan hasil 28.370.000. Selanjutnya kita akan menghitung untuk pengurangannya. Di sini kita mulai dengan biaya jabatan sebesar 5%. 5% dikali dengan penghasilan bruto sebulan, yakni 28.370.000, dan hasilnya lebih dari 500.000. Di sini kita menulis sebesar 500.000 dikarenakan untuk biaya jabatan maksimal adalah 500.000 untuk setiap bulannya dan 6 juta untuk per tahunnya. Lalu selanjutnya ada iuran pensiun sebesar 1,5% yang kita kalikan dengan gaji pokok sebesar 20.820.000, mendapatkan hasil 312.300 rupiah. Pengurangan yang ketiga yakni iuran JHT sebesar 3,7% dari gaji pokok atau 20.820.000, mendapatkan hasil 770.340 rupiah. Untuk iuran asuransi 2,3% dari gaji pokok yang berjumlah 478.860.000. Untuk pengurangan ini kita jumlah mendapatkan hasil sebesar 2.061.500 rupiah. Untuk selanjutnya yaitu menghitung penghasilan neto sebulan. Dari penghasilan bruto sebulan dikurangi dengan pengurang tadi, mendapatkan hasil sebesar 26.308.500 rupiah. Selanjutnya, dari penghasilan neto sebulan kita akan menghitung penghasilan neto setahun dari 12 dikali dengan penghasilan neto sebulan, yakni 12 dikali dengan 26.308.500, mendapatkan hasil 315.702.000. Selanjutnya adalah kita menghitung PTKP K2 atau penghasilan tidak kena pajak berstatus kawin dengan dua tanggungan.
Ada untuk WP sendiri, yakni sebesar 54 juta, untuk tambahan WP menikah, karena dalam soal tadi Pak Ahmad berstatus menikah dengan Ibu Linda sebesar 4.500.000. Selanjutnya adalah tambahan 2 tanggungan dari Reno dan Rino sebesar 9 juta, yang masing-masing adalah 4.500.000. Untuk PTKP kita jumlah mendapatkan 67.500.000. Lalu kita akan menghitung penghasilan kena pajak dari penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Di sini mendapatkan hasil 248.202.000. Lalu kita akan menghitung PPh pasal 21 terutang setahun. Mulai dari tarif pertama yakni 5% dikali dengan 60 juta mendapatkan hasil 3 juta, lalu 15% dikali dengan 188.202 dari 248.202.000 dikurangi dengan 60 juta mendapatkan hasil 28.230.300 rupiah. Lalu kita jumlah mendapatkan hasil 31.230.300 rupiah. Kita mencari PPh pasal 21 sebulan, yakni 31.230.300 dibagi dengan 12 mendapatkan hasil 2.602.525 rupiah. Selanjutnya adalah bukti potong. Di sini dapat kita lihat identitas penerima penghasilan yang dipotong, lalu juga ada rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21 yang dapat dilihat langsung dalam PPT. Berikut merupakan lanjutan dari bukti potong sebelumnya. Di sini ada identitas pemotong juga. Selain itu juga ada jumlah dari PPh pasal 21 yang dipotong sebesar 31.230.300 rupiah. Selanjutnya adalah pengisian SPT. Pengisian SPT dimulai dari lembar yang paling bawah, yakni di sini ada perhitungan untuk pisah harta. Di sini kita kosongi semua karena di dalam soal tidak disebutkan bahwa Pak Ahmad dan Bu Linda pisah harta. Selanjutnya adalah pengisian SPT lembar 2 1770 S2. Di sini kita kosongi semua kecuali untuk bagian D, berdaftar susunan anggota keluarga. Kita isi sesuai dengan data yang ada. Setelah mengisi 1770 S2, kita mengisi 1770 S1. Di sini sama dengan sebelumnya, kita kosongi semua kecuali untuk bagian C, yaitu daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Ini diisi sesuai dengan bukti potong yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang terakhir adalah pengisian SPT untuk lembar induk. Di sini kita isi terlebih dahulu untuk identitasnya, semua sesuai dengan data yang ada. Lalu mulai ke penghasilan neto. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan sejumlah 315.702.000. Lalu penghasilan neto dalam negeri lainnya 0. Penghasilan neto luar negeri 0. Jumlah penghasilan neto menjadi 315.702.000. Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib 0. Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib 315.702.000. Penghasilan tidak kena pajak di sini sejumlah 67.500.000. Penghasilan kena pajaknya 248.202.000. PPh terutang sejumlah 31.230.300 rupiah. Lalu jumlah PPh terutang tetap karena pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan 0. Lalu PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri dan atau terutang di luar negeri yang diisi dari formulir 1770 S1 jumlah bagian C kolom 7 sejumlah 31.230.300 rupiah. Lalu untuk PPh-nya kurang atau lebih bayarnya adalah nihil. Di sini kita melampirkan fotokopi formulir 1721A1 atau 1721A2 atau bukti potong PPh pasal 21. Kita melampirkan bukti PPh pasal 21. Baik, itu tadi adalah penyampaian contoh soal sekaligus perhitungan juga pengisian SPT. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.